Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam minggu ini ketemu lagi sama saya, Lastri, yang akan membahas tentang emotional body pain. Jadi kemarin setelah voting ada dua topik besar yang jadi banyak dipilih, yaitu kecerdasan kosmik dan emotional body pain. Jadi kebetulan yang paling banyak adalah teman-teman memilih emotional body pain. Sebelum membahas apa itu emotional body pain, mungkin siapin kertas atau catatan kecil atau pensil ya, untuk mencatat. Mungkin ada hal-hal penting yang bisa kalian ambil dari apa yang saya sampaikan ini. Kita ketahui bersama bahwa ketika kita merasakan sebuah emosi, maka tubuh kita akan merespon. Kita sedih ya, air matanya keluar, nangis ya. Kadang dalam proses menangis itu sendiri ada peran dari paru-paru, sesek, dadanya sakit dan sebagainya. Kemudian ketika kita marah, kita jadi sepertinya punya energi besar untuk ngacak-ngacak sesuatu ya, untuk banting-banting, mukul dan sebagainya, itu untuk lari gitu. Nah itu merupakan salah satu respon tubuh dalam beradaptasi dengan apa yang kita sedang rasakan secara emosional. Nah ini juga bisa menimbulkan salah satunya respon nyeri ya. Nyeri itu salah satu pengalaman sensori yang merupakan hasil adaptasi dari tubuh terhadap cedera. Kalau cedera fisik gampang ngelihatnya ya, jatuh sakit, kejedot sakit, kesenggol sama meja sakit. Nah kalau cedera emosi agak sedikit repot bagaimana kita mengukurnya. Ketika lagi ngobrol, temannya bercanda, ke-trigger, tersinggung. Atau ketika kita lagi ngobrol biasa, temennya inget, kemarin si dia ngomongin kamu loh gini, jadinya kepikiran, stres gitu ya. Nah itu yang nantinya akan bisa menyebabkan beberapa nyeri di daerah titik-titik tubuh ya. Oke, kita yang pertama, yang paling umum lah ya, yaitu kalau kita merasakan benci ya, benci, marah, kemudian pahitnya hidup gitu ya. Kesinisan itu biasanya yang sering berpengaruh nanti di organ liver dan kandung kemih ya, nyeri perut bawah lah. Oh ya, ini bisa dialami oleh laki-laki dan perempuan. Hanya saja kalau perempuan itu kan lebih sensitif, sehingga ketika dia mengalami nyeri, dia lebih aware ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Sedangkan laki-laki itu mungkin agak sedikit gak masalah lah ya, tidak memperhitungkan itu gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba ada sesuatu, pasti maksudnya gini, tiba-tiba orang laki-laki sakit jantung. Nah itu bisa dilihat track recordnya ke belakang, pasti ada sesuatu yang beliau suppress gitu ya, beliau tekan dalam emosinya begitu. Termasuk tentunya gejala-gejala lain yang secara fisik. Ini lebih ke arah sebagai pelengkap. Jadi kalau misalnya nanti ada teman atau sanak saudara yang punya keluhan di daerah liver gitu ya, coba dicek apakah kemarahannya sudah bisa dikelola atau tidak, kepahitan hidupnya apakah bisa diminimalisir gitu ya, kesinisannya terhadap sesuatu apakah bisa di-manage dengan baik begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sedih ya, kehilangan semangat, mengalami penolakan, sesimpel ditolak kerja gitu ya, atau kita berduka, itu mengarahnya ke paru-paru dan usus besar. Nah biasanya ini juga menimbulkan rasa rendah diri gitu. Jadi agak sedikit perlu diantisipasi ketika kita mengalami kesedihan. Kemudian yang ketiga, kalau kita merasa takut gitu ya, sering menyalahkan
hal lain atau orang lain. Misalnya gini, maaf ya aku terlambat, kenapa? Karena macet. Nah itu kan padahal sebenarnya salah kita juga ya, karena tidak prepare dari awal atau bangunnya mepet gitu. Padahal begitu, jadi harusnya menyalahkan diri sendiri dulu, tapi memaafkan, baru menyalahkan yang lain. Tapi sebenarnya menyalahkan itu nggak bagus sih. Tapi kita tahu kok artinya seberapa besar kontribusi kita terhadap suatu kesalahan dan seberapa besar kontribusi lingkungan terhadap kesalahan tersebut, gitu ya. Itu biasanya akan mempengaruhi ginjal dan kandung kemih. Itu. Nah, rasa takut ini juga akan menimbulkan rasa insecure dalam kreativitas. Jadi kalau ada orang pintar masak tapi malu dengan masakannya, ya itu sering takut ya, takut karena gak enak, misalnya takut dibully, kemudian belum bisa mampu menghadapi untuk kritikan orang gitu ya. Dan rasa takut ini juga sering berdampak pada keinginan untuk berharap sesuatu dan merasa tidak didukung oleh orang lain, begitu. Kemudian yang keempat itu adalah ketika merasa diabaikan, terus mengalami kehilangan, tidak diterimanya cinta. Nah itu yang mungkin akan lebih banyak bermasalah adalah jantung dan usus halus. Kemudian ini nanti dampaknya bisa kita akan sedikit berusaha dalam mendapatkan cinta tersebut, kemudian rapuh gitu ya, rentan mendapatkan abuse, kemudian ya butuh validasi dari orang lain yang cukup besar. Itu untuk membuktikan bahwa saya itu berharga gitu. Karena diabaikan dan kehilangan itu cukup besar traumanya ya. Selanjutnya yang kelima, itu kecemasan, putus asa, khawatir, gugup. Nah itu nanti mengarahnya ke lambung dan limpa. Nah ini bisa dampaknya ketidakberdayaan. Jadi kalau terlalu cemas ada rasa, aduh aku gak bisa nih, aduh aku takut nih, terus putus asa gitu ya, udahlah aku pasti gak masuk. Atau ya tadi, rendahnya self esteem atau harga diri, bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Padahal kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu makhluk yang luar biasa ya, dengan memiliki banyak kemampuan, tapi kita juga sebagai makhluk yang lemah. Artinya kalau bukan karena nikmat dari Allah, nikmat dari Tuhan, ya kita nggak ada apa-apanya gitu. Itu dualisme ya, artinya kita bisa menjadi makhluk yang luar biasa, tapi kita juga merasa jadi makhluk yang tidak bisa apa-apa. Cuman harus seimbang, kita harus mengerti hal tersebut. Oke, tadi yang ke-5 ya. Kemudian yang ke-6, kalau misalnya kita mengalami penghinaan atau kita cemburu, nah itu biasanya ke kelenjar dan organ seksual. Kelenjar itu apa? Kelenjar itu adalah suatu organ yang mengeluarkan hormon gitu ya. Nah ini kalau ekstrim kanan biasanya lebih ke sombong, tapi kalau ke ekstrim kiri itu merasa tidak berharga, tidak layak, seperti itu. Kemudian apalagi, misalnya kita punya rasa benci, kejam ya, kejam kepada orang lain, tidak sabaran, itu hati-hati jantung ya. Penyakit yang sering mampir itu adalah hipertensi. Nah, tandanya bisa ada nyeri dada begitu ya. Kalau iri, frustasi gitu ya, itu bisa ke meningkatnya kolesterol, ketidakseimbangan produksi bilirubin, kemudian ada masalah di pencernaan ya. Kemudian juga bisa menghambat proses aliran darah di beberapa organ, misalnya di hati ya, seperti itu. Kemudian gimana caranya kita mengatasi emosi-emosi tersebut? Yang pertama sih kita harus menyadari kenapa kita merasa sedih, kenapa kita merasa kehilangan,
kenapa kita merasa marah gitu ya. Kalau memang sebabnya jelas ya sudah gitu. Kalau sebabnya karena keadaan dan itu tidak bisa dikontrol sama kita, berarti kita terima. Kita coba terima rasa tersebut, kemudian lepasin gitu. Lepasinnya dalam arti oke, saya terima hari ini saya nggak bisa masuk kerja karena motor saya rusak misalnya gitu. Ya udah nggak apa-apa, nanti saya bawa ke tempat servis, nanti kalau dia sudah baik nanti aku bisa kerja lagi. Nah seperti itu. Tapi kalau misalnya orang lain, ya berarti ada proses memaafkan. Misalnya kita marah karena dihina atau diomeli atau ditusuk dari belakang begitu ya. Ada proses kita mulai melepaskan rasa itu dari memaafkan terlebih dahulu. Memang kadang ada orang yang bilang bahwa emang kamu terima kalau abis kamu dijahatin kemudian kamu nggak ngapa-ngapain gitu. Sebenarnya meskipun kita ngapa-ngapain juga nggak akan berdampak berefek ke yang bersangkutan sih. Jadi lebih baik Anda fokuskan energi untuk perbaikan diri Anda sendiri dibandingkan untuk ngurusin orang tersebut. Kenapa orang tersebut bisa jahat sama kita, kenapa orang tersebut melakukan itu dan sebagainya. Malah kalau begitu prosesnya Anda memberikan energi Anda secara pikiran kepada yang bersangkutan. Tapi lebih baik ya sudah dimaafkan dan biarkan alam semesta mengurusnya gitu. Mengurusnya itu dalam konteks paparan energi dia yang bersangkutan memberikan impact kepada kita, dan bagaimana energi kita memberikan impact kepada dia akan direspon oleh alam semesta dengan sistemnya tersendiri. Seperti itu. Misalnya gini, ketika kita memang tipikal orang yang pemarah, itu tanpa sengaja Anda akan menarik orang-orang yang sama seperti Anda, menarik situasi-situasi yang sama seperti Anda gitu. Jadi kalau misalnya Anda lihat ada orang santai, kemudian damai-damai aja hidupnya, berarti dia sudah mengelola dan berusaha untuk menarik kedamaian dalam dirinya, apapun itu ya. Kemudian menata diri juga mulai dari merapikan apa yang ada di dalam diri kita. Misalnya kalau ada marah ya, kalau bisa sih ya sebelum tidur lepasin aja semuanya. Ya aku marah sama dia begini, tapi oke lah, aku terima mungkin ada peran aku di situ sedikit menyebabkan dia marah, tapi selebihnya aku maafkan dia, dan aku juga minta maaf kalau aku melakukan kesalahan. Ya sudah, selesai gitu ya. Itu dirilis satu-satu. Kemudian kalau ada hal-hal yang membuat kecewa juga diungkapkan. Misalnya aku hari ini kecewa karena tidak bisa ABCDE, karena aku belum punya akses ABCDE dan sebagainya. Mungkin nanti lain kali aku akan punya kesempatan untuk melakukan ABCDE, seperti itu. Dan yang paling penting sih seringnya berkomunikasi dengan Tuhan ya, komunikasi transenden, di mana bisa dilakukan melalui berdoa ya, atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain, atau tanpa sadar Anda bisa ngobrol sama Tuhan melalui batin Anda sendiri, dan itu yang bisa membantu merilis semua emosi negatif Anda sehingga Anda bisa lebih clear terhadap rasa diri Anda yang akan menghubungkan kepada tubuh Anda yang lebih sehat gitu ya, lebih ringan dalam tanda kutip, bukan berat juga ya, tapi lebih tidak terlalu banyak beban atau tekanan dalam hidup Anda. Anda pasti kalau banyak pikiran tuh kayak di bahu ini banyak banget masalah-masalah yang harus Anda tanggung, kemudian di otak banyak banget masalah-masalah yang harus Anda pikirkan gitu ya, atau Anda cari solusinya. Selebihnya sih sebenarnya Anda harus bisa menempatkan diri, mana masalah yang harus diselesaikan di kantor, mana masalah yang harus diselesaikan dengan teman, mana masalah yang harus diselesaikan dalam keluarga. Nah, kita
coba pos-poskan itu dan jangan dicampur aduk. Mungkin itu sih yang bisa saya share. Semoga malam minggu ini teman-teman semua bisa menikmati bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.